Oke, balik lagi barengan dengan Pandu di sini yang akan nemenin kamu lagi ya setelah kemarin ada podcast yang sebelumnya mungkin kalau udah tayang Pandu diwawancara sama Pandu juga membawakan acaranya di podcast kemahasiswaan Universitas Semarang. Nah, masih barengan dengan Pandu Chen di episode kali ini. Kali ini membawa bintang tamu yang luar biasa diterbangkan dari Jerman, Jejer Kauman ya. Dan di sini udah kelihatan banget tampannya luar biasa, terus senyumnya juga merona. Wah, luar biasa dahsyat memang. Apalagi kalau misalnya para ladies nih yang lagi ngedengerin itu suka banget dengan pria-pria yang tampan dan juga atletis. Nah, ini salah satunya. Sudah hadir bersama saya di podcast kali ini ada Sigit. Yes, ini adalah seorang atlet yang luar biasa. Bisa diperkenalkan, Sigit? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Sigit Pamukar, Heeh. mahasiswa Universitas Semarang, jurusan S1 Ilmu Hukum. Wih, sedap. Jurusan S1 Ilmu Hukum Universitas Semarang. Nah, ini kayaknya dari nada bicaranya lagi grogi ya kayaknya. Belum biasa aja, Mas. Oh, belum biasa. Baik. Oke. Nah, Sigit ini sebagai mahasiswa Universitas Semarang udah dari kapan? Atau kapan sih masuknya? Tahun 2020. 2020. Berarti baru setahun ya. Ini Iya. semester 2 atau semester 4? 3. Oh, semester 3. Oke, berarti ya bisa dibilang agak-agak baru semi tua gitu lah ya. Nah, dulu kenapa sih Sigit ini masuk ke USM? Ya, dulu itu sebenarnya saya tuh setelah lulus sekolah mau nerusin ke sepak bola ya, Mas. Oke, Karena berarti emang udah dari dulu iya, sepak bola gitu udah ya? dari dulu sepak bola. Hmm. Terus waktu itu saya seleksi ke Persija Jakarta. Wih, keren. Sampai Persija juga? Ya, Oke. ya coba-coba akhirnya lolos cuma sampai trial. Nah, Oh, trial, ya, berarti uji coba gitu lah ya. ya? Nah, sampai situ udah nggak lolos lagi, pulang ke Semarang. Terus ada yang nawarin kuliah Oke. di USM. Nah, itu ada jalur prestasi. Heeh. Nah, saya coba di situ. Mm-mm. Terus ya alhamdulillah sekali coba berhasil. Wih, wah sekali coba langsung gol ya. Iya. Oke. Nah mungkin boleh majuan dikit biar pada dengar suaranya yang wah aduhai merona gitu ya. Nah kalau misalnya tadi di highlight sedikit kan ada seleksi Persija Jakarta. Nah kalau boleh tahu nih, memang seberapa lama sih Sigit ini jatuh cinta sama sepak bola? Kalau seberapa lama mungkin dari umur 4 tahun ya, Mas. Oke, dari 4 tahun. 4 tahun. Yang lain masih main layangan, Sigit Iya, main bola. iya. Oke. Ya mungkin karena lingkungan juga sih. Oke. Lingkungan juga di rumah kan ada lapangan kosong. Heeh. Terus ya itulah pertama gawangnya pakai sandal. Oh iya iya Ya, dia pasti bener tuh. ngalamin kan. Kalau ada motor lewat gawangnya Ya, geser gitu kan. ya. Ya mungkin itulah dari situ terus ke SMP ada yang nawarin ikut sekolah sepak bola. Oke, SSB gitu lah ya. SSB di Oke. Semarang. Ya, salah satunya di SSB Gajah Mada. Wah, ini baru denger sih Pandu sih. Iya. Ya itu, Setahu Pandu tuh adanya SSB tuh S3 kalau nggak salah. ya S3. itu yang terkenal di Semarang kan S3. Oke. Muda. Nah, ini salah satu yang belum terkenal. Tapi salah satu jebolannya sampai ke Persija juga ya. Alhamdulillah. Oke, terus next. Terus waktu itu ya akhirnya ikut SSB itu sampai 4 tahun. Oke, 4 tahun. Dari umur 4 tahun itu atau Enggak, dari SD kelas 4. Oh, SD kelas 4 sampai 4 tahun Sampai berarti 4 tahun. cukup SMP, lama ya, iya. sampai kelas 2 ya. Iya. Terus waktu itu pindah ke Bank Jateng. Oh, Bang Jateng. Bang Jateng. Ini dalam konteksnya SSB juga Iya, SSB. atau dalam binaan Bang Jateng? SSB yang Bank Jateng itu ngadain kayak akademi. Oke. SSB di Semarang. Nah, saya ikut di situ alhamdulillah lolos Wih, keterima. keren banget. Terus kan nggak sampai di Bang Jateng aja nih, SSB Bang Jateng. Terus pasti ada pergerakan lagi. Ya, Itu kemana aja? Setelah itu cuma 2 tahun di Bank Jateng, terus ke Diklat Eko Primavera. Eko Purjianto ya. Oke, terus? Terus waktu ya sampai sekarang masih di situ sih kalau latihan. Oke. Selain di PSOSM ya. Karena kan salah satu pelatihnya juga sama. PSOSM sama
Eko Purjanto itu kan satu pelatih. Satu pelatih. Iya. Berarti apal dong ya sama Iya. orang Sigit ini ya. Ya alhamdulillah. Wah, sikit lagi bosen deh gitu. Oke. Nah, tadi kan berarti Sigit ini udah jatuh cinta dari 4 tahun sama sepak bola sampai akhirnya seiring berjalannya waktu yang menjawab juga karirnya Sigit semakin hari semakin naik gitu kan. Iya, Nah, sedikit mengulas gitu ya, mengulas tentang seorang Sigit. Sebenarnya prestasi apa sih dari umur 4 tahun, apa yang didapat gitu loh dari 4 tahun suka sama sepak bola, terus masuk SSB dan sampai akhirnya ikut seleksi Persija Jakarta. Itu sebenarnya perjalanan apa yang dilewati dan mungkin ada prestasi apa yang sudah didapatkan dari hal itu? Kalau prestasi ya mungkin pernah menjadi salah satu pemain terbaik di Keren banget nih. umur berapa ya? Saya lupa. SMP kelas 1 kalau nggak salah. SMP kelas 1, oke. Di- Ada yang lain mungkin? Seingat saya sih cuma itu karena ya Oke. dulu saingannya cukup berat sih Mas. Iya, Ada betul. ada Alveandra itu juga. Itu salah satu. Itu Kakak kelas- memang keren kakak ya? kelas SMP saya. Oke. Dia Dan kan- memang waktu itu latihan juga satu letting gitu? Iya, satu letting di SMP 14. Itu Heeh. kan satu grup sama Alveandra itu satu Oke. SMP, terus satu itu juga. Wah, Satu grup. berarti pemain berprestasi tuh kalau bawa bola jungling terus ya? Dari gawang ke gawang gitu? Ya enggak juga sih. Kirain kan ada prestasi itu dalam hal ini, wah mainnya bagus berarti gitu ya? Iya. Oke, berarti secara kelompok dan secara individu juga mumpuni gitu ya Iya. seorang Sigit ini ya. Wah, keren Ya, banget. alhamdulillah. Ini bisa jadi panutan nih buat future people yang lagi ngedengerin kapanpun dan di mana aja, setiap kita tuh pasti punya bakat gitu ya. Berarti bisa dibilang ini bakat yang gitu. Ya bakat sih. Oh, Ya, luar biasa. makanya ya bersyukur juga Oke. dari bakat ini bisa kuliah di Wes, USM. tentunya dengan segala segala fasilitas yang ditawarkan Iya. USM ya. Apalagi juga tadi jalur prestasi, wah keren banget. Berarti masuk kuliah nggak usah tes-tesan, langsung masuk gitu ya? Alhamdulillah. Wih, keren banget. Nah, kalau buat Sigit sendiri nih, selama di USM ini kan udah jalan 3 semester. Nah, ada nggak sih prestasi yang udah ditorehkan buat nama kampus tercinta? Kalau prestasi untuk USM sih belum ya Mas. Karena saya masuk kan pandemi Covid. Oh iya betul juga ya. Baru jalan 3 semester Iya, Covid juga ya. iya. Kan Oke. kuliah juga masih online. Mhm. Latihan waktu itu masih jarang sih, masih seminggu sekali waktu itu. Oke. Karena lapangan yang biasa dipakai latihan kan belum bisa kepakai. Heeh. Nah itu cuma seminggu sekali. Terus ya mungkin insya Allah prestasi tahun ini PSUSM kan ikut Liga 1 Ascot Wih, keren Kota banget. Semarang. Ascot tuh setahu Pandu ya, kayak beberapa PS kecil gitu dikumpulin nanti buat salah satu juga seleksi buat pemain PSIS kalau nggak salah. Iya nggak sih? Oke. iya. Nah itu mungkin ya insya Allah bisa jadi ini prestasi pertama saya buat Wih, USM keren. selama kuliah di Oh, tapi kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sigit itu di USM ikut apa ya, UKM atau apa sih namanya kalau binaan mahasiswa tuh UKM nggak Iya, sih? UKM. Apa sih sebenarnya ikut UKM apa? ya mungkin nggak jauh sih kalau UKM ya UKM sepak bola sama Sepak futsal. bola. Oke, Ya. berarti itu sebenarnya dua-duanya kan Iya, sama. sama. nih. Kirain ada yang lain gitu. Dari sepak bola terus ganti ke Mapala atau apa gitu. Ternyata juga masih Iya, seirama masih gitu ya. seirama. Oke. Kurang minat juga sih kalau ke lainnya. Mungkin karena emang di situ kali ya. Oke, bakatnya. passionnya di situ Passionnya di ya. situ, Oke, baiklah. Nah, selama di USM nih, Bro Sigit, buat kamu sendiri kan ikut itu ya UKM sepak bola sama futsal. Sejauh ini selama menjadi salah satu mahasiswa yang masuk lewat jalur prestasi juga, itu fasilitas apa aja yang udah diberikan oleh USM yang berguna juga buat pengembangan minat dan bakat Sigit dan mahasiswa lainnya? Kalau fasilitas yang di itu sih ya seperti bola terus Oke. itu selalu didukung. Misal kalau bolanya
masih 3 ini kurang. Minta Oke. minta pasti langsung dikasih, Pak. Oh, langsung gitu dikasih. ya? Iya. Biasanya kan kalau dulu kita main sepak bola, tarkam gitu kan, bola 1 sebelum nyangkut di gendeng, nggak ganti Iya. gitu ya. Kalau ini kurang minta lagi, Pak. Oh, wah barangkali bisa bikin mandi bola bro, mandi bola pakai bola sepak gitu ya. Minta Terus lagi. selain bola, Mungkin lapangan sih. oke lapangan. Berarti ada lapangan khusus Ada yang lapangan disediakan khusus buat ya. pelatihan. Oke, biasanya kalau latihan di mana bro? Di lapangan Penerbat. Oh Penerbat. Berarti daerah Semarang Barat Iya, gitu ya? Semarang Barat. Oke, dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan, Iya. pastinya juga mendukung, Buat latihan. Buat latihan, oke. Nggak ada yang kurang lah pokoknya. Wih, keren banget. Berarti selama ini juga segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Sigit dan teman-teman di UKM sepak bola itu juga disuplai dengan baik dan luar biasa ya? Iya. Oke, selama ini tercukupi dan Tercukupi. sampai saat ini udah berapa bola ganti nih bro kalau? Mungkin baru 3 kali ini. Oh baru 3 kali, oke baiklah. Nah kalau misalnya tadi sedikit mengupas tentang Sigit beserta teman-teman dari UMKM, sorry UKM sepak bola. Nah kalau misalnya tadi kan Sigit nyebut sedikit tuh tentang Askot. Nah sebenarnya Askot ini apa Sigit? Askot ini kalau setahu saya itu Asosiasi Kota Semarang, dan ini turnamen yang digelar setiap setahun sekali, dan itu pesertanya tuh dari SSB yang ada di Kota Semarang. Oke, berarti seluruh SSB Seluruh yang ada di Kota Semarang join semua ya? Iya. Oke. Tahun ini itu kan ada 2 liga, Liga 1 Askot sama Liga 2 Askot. Oh itu beda-beda? Iya. Nah yang Liga 1 ini termasuk USM ini di Liga 1 Askot. Oke, berarti Liga 1 tuh kalau dari liga yang ada di Indonesia aja, Liga 1 udah high class gitu ya, apalagi kalau ini ya. Tapi tingkat kota. Oke, nggak apa-apa, tapi Iya. kan dengan segala persiapan yang selevel gitu Iya. ya. Oke, tentunya dengan Liga 1 Askot ini banyak pesaingnya juga. Iya, seperti kampus lain yang ikut itu ada Unika, Untak, sama UNES. Wih, masuk di jajaran kampus-kampus ternama ya di Iya. Kota Semarang ya. Wah, keren banget sih. Dan itu pasti udah jalan cukup lama Askot ini atau Sudah- baru? Sudah lama ini, tinggal 1 pertandingan lagi terakhir. Satu pertandingan Pertandingan terakhir. Wih, kapan itu boleh dikasih tahu nggak? Minggu depan kalau nggak salah. Minggu depan. Wah, ini buat future people yang mau nonton bisa nggak sih kalau Askot gitu? Itu tergantung di mana tempat mainnya, Mas. Soalnya Oh, kalau oke. kan ada beberapa tempat yang nggak boleh ada penonton. Tapi betul. sekarang alhamdulillah ada yang udah boleh. Oh, berarti seiring dengan pelonggaran-pelonggaran Iya. juga ya. Oke. Dan kalau misalnya tadi kan kabarnya PSUSM ini juga ikut dalam Askot Kota Semarang. Nah, persiapannya sendiri nih, ada nggak sih gemblengan-gemblengan yang keras dari pelatih atau apa aja yang disiapin sama PSUSM dalam mengikuti Askot ini? Persiapannya itu cukup minim, cuma Minim ya? sebulan. Cuma sebulan, iya. Sebelum Askot itu diadakan. Iya. Oke. Dan persiapan cuma dadak, terus apa ya? Ya setiap hari latihannya cuma fisik, Mas. fisik terus. Fisik Berarti kok. lari lapangan gitu. Ya itu tergantung pelatih sih fisik. Tapi Oke. ya intinya lebih ke fisik daripada ke teknik. Oh, waktu itu Heeh. kurang sebulan itu. Kurang sebulan. Kurang sebulan. Dulu startnya bulan apa sih? Bulan September. September. Berarti September, Oktober tuh baru latihan. Agustus akhir itu ya? Iya. Agustus akhir, Oktober. Wah, keren banget sih. Terus akhirnya latihan dengan persiapan yang minim. Yang minim. Cuman gembleng di karena antusias, fisik gitu ya? Ya, Oke. antusias pemain sama kerja keras pelatih itu Wih, memang keren menentukan biasa. sekali sih. Wah, berarti pelatihnya juga support terus. Support. Dari kampus juga support sampai akhirnya Mahasiswanya kan jadi semangat. semangat dan akhirnya bisa berkecimpung di Askot Iya. ini. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Git, selama Askot berlangsung ada nggak sih suka duka yang dialamin? Pasti ada, karena pertandingan pertama itu USM kalah, Mas. Oke, baru pertama kali. Baru pertama kali main. Oke. Itu pertandingan berarti pembukaan laga itu ya? laga. Oh. terus gimana tuh? Kalau misalnya pelatih dan pemain gitu kan dengan persiapan apa mikirnya kayak gimana ya? Dengan persiapan yang minim, oh ya udah deh kalah ya biasa aja atau malah sebaliknya? Awalnya sih ya gitu, pemain pasti ya udahlah, latihan juga minim. Terus tapi pelatih tetap
ya kasih semangat. Oke. Kamu terus latihan terus. Wih, Padahal keren latihan banget. juga tiap hari latihan loh. Mungkin ya karena nervous juga sih. Ah, Karena bener, baru pertama baru, itu ya, ya. setelah pandemi juga juga usaha gitu. pemainnya kan juga maba semua. Oh berarti yang kakak tingkat belum ada juga? Belum ada. Ini pemainnya Oke. pure maba semua sih. Pure maba, dengan Yang- jumlah pemain berapa tuh termasuk cadangan? Ada 25-an. 25 pemain, wih keren banget. Terus habis itu? Ya dari kekalahan pertama itu terus apa ya? Tingkat ke antusiasan mahasiswa apa? PSWSM itu meningkat. Oh meningkat, Iya, oke meningkat. keren banget nih. Meningkat Jadi, terus. latihan yang awalnya seminggu 3 kali jadi seminggu 5 kali ya. Hidup untuk latihan ya. Siap, terus habis Tapi itu ya latihan itu hasilnya alhamdulillah bagus Wah, sih. kan keren Dari banget. pertandingan kedua sampai pertandingan terakhir ini alhamdulillah menang semua. wih, ini kalau misalnya ada penontonnya mungkin pada aplaus semua. Panus dia akan aplaus. Berarti selama bisa dibilang 7 kali pertandingan. 7 kali pertandingan 7 kali pertandingan Menang. Wih, keren banget. Wow, selama perjalanannya pasti ada suka dan duka yang dihadapi. Terus ada perjalanan dan proses-proses yang memang harus dilewati. Nah, terus kan hasilnya itu kan kemenangan. Ada nggak sih target-target setelah Ascot ini kan apalagi sisa 1 pertandingan lagi. Apa targetnya dari PS USM sendiri? Kalau targetnya mungkin di beberapa pemain itu mungkin bisa diambil ke Porprov atau ke development PSIS. Oke, Ya, berarti targetnya sih mungkin itu. Wih, jadi kalau misalnya gitu akan ada Alfriendra yang lain itu Yang yang lain, masuk iya. ke Ke- PSIS ataupun ke timnas lah. timnas gitu. Wih, keren banget. Berarti dari awalnya yang didukung oleh pihak kampus membuahkan sebuah prestasi yang juga nantinya akan membanggakan juga ya buat Iya. pribadi ataupun nama kampus juga. Wih, keren banget. Mungkin target terdekat itu sih memenangkan liga dan pemainnya pasti banyak yang dilirik, Mas. Wih, dilirik karena apa nih? Karena karena ya karena prestasi. prestasinya. Kan. Oke, dan mungkin ke depan juga seiring dengan membaiknya situasi juga akan ada kompetisi-kompetisi lain nggak sih? Ya mungkin ada, terutama itu apa? Antar kampus, turnamen Oke. antar kampus. Oh itu ada ya ternyata. ya? Ada. Ini soalnya Pandu baru dengar karena Pandu belum pernah main sepak bola gitu. Biasanya kalau giring gitu kan, biasanya kalau bola ada posisinya sendiri-sendiri. Nah ini kan kalau Pandu spesialis depan doang, nggak mau mundur. Oke, berarti itu tadi dengan segala gudang prestasinya ya PSUSM ya, Iya. dengan personil mahasiswa baru, tapi langsung wah melesat gitu Melesat. ya. Wah, keren banget. Kalau boleh tahu ada pertandingan yang diingat gak sih bro? Yang paling berkesan selama Ascot ini berlangsung? Pertandingan melawan PSAD, Mas. PSAD? Iya. Wih, keren banget. Itu terus gimana? Angkatan Darat itu waktu itu mainnya di Undip. Undip. Hujan, gerimis. Kita menang 1-0 dulu. Akhir itu terus kita kebobolan penalti. Oke. Terus ya kita berusaha gimana caranya biar bisa unggul lagi. Bener. Akhirnya unggul lagi. Wih, keren banget. Unggulnya nggak 2 atau langsung 3? Dia 1 dulu sih. Satu dulu, habis itu pemain PSAD ada yang kena kartu. Nah, kita tambah semangat tuh. Wih, ini nih yang ditunggu tuh ya. Ya, semangat. Nah, akhirnya kurang berapa menit itu kita masukkan lagi. Oke. Jadi skor 3-1. Wih, keren Nah, banget. kita udah seneng itu. Ternyata kita kebobolan lagi 1. Oh, berarti pertandingannya seseru itu ya? Seseru itu ya. Oke. Sampai ya di bench tuh udah teriak-teriak semua lah pokoknya. Oke, wah berarti selama perjalanannya Sigit ini juga mencetak gol juga banyak dong bisa dibilang gitu ya? Ya nggak banyak juga sih. Oke, selama event Ascot ini berlangsung selama Ascot ini baru 3 gol. baru 3 gol, baru tuh 1 gol itu masih biasa bro. Tapi dari 3 7 gol. pertandingan baru 3 gol, Mas. Oke, tapi mas bisa dibilang produktif dong. Hitung aja 2 pertandingan sekali ngegolin sekali, itu masuknya Lumayan. udah lumayan produktif ya. Berarti Sigit ini kalau ngegolinnya peluang golnya cukup sering
posisinya juga di depan atau gimana? Iya, posisi penyerang. Oh penyerang, berarti striker. Di bawahnya striker sih. Oke. Ya tergantung formasi pelatih juga sih. Oh iya, tergantung ya, Iya. mixing pemainnya Iya, gimana ya. iya. Oke. Wah keren banget tuh. Nah kalau misalnya kemarin kan sama PS AD gitu ya, Iya. PS AD. Nah itu kalau misalnya lapangan becek dan hujan gitu, dari 7 atau pertandingan yang sudah berlangsung, itu bisa dibilang berapa kali bermain dengan situasi hujan? Baru 2 kali. 2 kali. Tentunya dengan kesulitan yang luar biasa. Yang luar biasa. Udah bajunya berat, Oh iya bener banget ya, kalau basah itu kan bajunya berat. Iya. Terus tantangan dari luar juga berat ya. Apalagi waktu sama PSAD itu jajaran rektor ada yang nonton. Nah itu kan ya salah satu makin semangat. ya. Iya. Makin semangat disupport sama salah satu jajaran di rektorat ya. Iya. Oke. Wah keren banget. Ternyata obrolan kita soal sepak bola asik banget nih. Dan Pandu ucapkan selamat buat PS USM yang udah selama ini bertanding dan mengusahakan kemenangan. Keren banget. Terutama pemainnya, Pandu ucapkan selamat. Semoga nanti satu pertandingan lagi akan menorehkan hasil yang luar biasa, Amin, kemenangan, amin. dan bisa membawa kampus USM ini semakin dikenal banyak orang. Amin, Oke. amin. Nah buat future people nih yang lagi ngedengerin, bisa kita tahu ya bahwa USM juga support banget sama mahasiswa-mahasiswanya mulai dari sepak bola dan segala UKM lainnya, dan ini pastinya berguna banget buat future people yang lagi ngedengerin. Kalau ingin mengembangkan minat dan juga bakatnya, nggak salah kampus kok kalau pilih ke USM, karena di USM pasti disupport banget ya. Oke. Nah mungkin itu aja podcast kita kali ini. Ketemu lagi di next episode barengan tamu-tamu yang lain yang pastinya keren-keren banget, dan akan kita ulik gimana sih kesehariannya dan gimana prestasinya. Oke, tetap stay tune aja di podcast Kemahasiswaan Universitas Semarang.